Ngomong-ngomong terkait konsernya, Jakarta hanya 1 hari ya teman-teman menyelenggarakan konser Maroon 5. Setelah sebelumnya kick off dibuka di konser Manila ya. Kemudian nanti juga ada 1 hari di Bangkok setelah Jakarta, dan berikutnya ada 3 hari di Tokyo kalau tidak salah ya. Jadi Tokyo mendapat giliran banyak ya. Sekitar minggu depannya lagi teman-teman. Barangkali fansnya cukup banyak ya. Dan Maroon 5 sudah berkarir sejak 94. Namun mungkin lagu-lagunya dikenal luas setelah tahun 2001-2022 ya, dengan beberapa hits yang mendunia. Barangkali teman-teman sudah ingat atau pernah mendengar ya, di tahun 2000-an ya, mulai ngehitnya dengan lagu-lagu yang cukup banyak ya, yang dikenal dengan ada Sugar, ada This Love ya, Girls Like You, ada juga Memories. Ya, Roda FM nggak terlalu hafal, tapi beberapa sering terdengar di playlist ya, di radio-radio di Indonesia. Barangkali teman-teman yang fandomnya atau multiple fandom, jadi tidak hanya mencintai satu grup musik. Barangkali selain K-pop yang populer di akhir-akhir ini, teman-teman yang berada lahir mungkin 2000-an ke atas ya, mengenal Maroon 5 ya dengan cukup baik tentunya. Band yang berasal dari Los Angeles, yang lahir di event Malibu ya, yang saat ini mendapat musibah kebakaran di tanggal 7 Januari 2025 lalu. Nah, ini penampakan di JPO Ancol Timur JIS. Roda FM berada di sini. Nah, ada genangan juga ya, banjir di sekitar area Marta Dinata yang sedang ditangani oleh dinas sepertinya. Masya Allah. Hati-hati ya Pak. Ya, Pak. Sukses Pak. Baik. Hati-hati selalu Pak. Ada sedikit limpasan dari Kali Ancol, sedang ditangani oleh petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara. Memang agak sedikit mengganggu lalu lintas nih teman-teman, genangan tersebut ya. Nah, ini Kali Ancolnya memang permukaannya agak tinggi nih teman-teman. Jadi agak challenging banget ya di sekitar ini. Nah, infrastrukturnya memang harus dilengkapi ya, terutama transportasi massal. Yang Roda FM menyarankan tentu saja mendorong transportasi massal seperti KAI nih teman-teman, yang kabarnya janji dari KAI dan Pemprov DKI terselenggara atau beroperasi tahun 2024, namun 2024 sudah lewat. Transportasi massal ininya belum, keretanya belum juga terlaksana ya. Suasana di Jalan RE Marta Dinata di sebelah utara JIS, ada sedikit genangan dari limpasan Kali Ancol ya teman-teman. Tadi sudah coba diperiksa oleh Dinas Sumber Daya Air ya, Suku Dinas Sumber Daya Air, terkait dengan drainasenya. Nah, ini penampakannya teman-teman, jadi agak mengganggu lalu lintas di area ini ya. Dan semoga saja pemerintah pusat segera menyelesaikan proyek Tol Harbor 2 ini ya teman-teman, Tol Pelabuhan 2, yang relatif mengganggu kelancaran di area ini, termasuk juga pemandangan ya, karena pagarnya menyita sebagian tempat atau sebagian jalur dari Jalan RE Marta Dinata. Jak 88 menghubungkan Tanjung Priok ke Ancol Barat. Ini salah satu pilihan bila teman-teman mengunjungi JIS terkait dengan konser Maroon 5. Dari sisi barat ada Jak 88 PP ya, Barat Timur, Barat Timur, Timur Barat. Pilihan lain bila teman-teman tidak membawa kendaraan, yang memang space-nya barangkali untuk parkirnya relatif terbatas, yang disediakan oleh penyelenggara di sekitar Ancol ya. Proyek Harbor 2, Tol Pelabuhan Elevated fase 2, yang berada di sisi utara dari JIS, yang masih berjalan sehingga agak
mengganggu kelancaran dan kinerja jalan dari sekitar area Marta Dinata ini. Semoga ya segera dituntaskan pemerintah pusat, jangan ngaret-ngaret ke arah Kali Ancol ya. Nah ini dipompa. Hati-hati Pak ya. Semoga lancar. Dinas SDA ya, Sumber Daya Air Jakarta sedang memompa nih area ini agar tidak banjir lagi. Nah itulah barangkali kesigapan pemerintah ya. Di DKI Jakarta ini, terutama di musim penghujan, tentu saja tidak mungkin seluruhnya bebas banjir. Namun kesiapan aparat terkait ya, mobilisasi alat sangat penting, terutama mobile pompa untuk mengurangi dampak dari limpasan seperti Kali Ancol ini teman-teman. Tanggulnya sudah baik, namun tentu saja ada rembesan ya, dan itu harus dipompa kembali ke arah laut atau sungai ya. Dan cerita sedikit mengenai penanganan banjir di era Pak Anies Baswedan. Bila mana memasuki penghujan di bulan Oktober, sudah ada apel siaga berbagai komponen ya, baik birokrasi maupun elemen lainnya untuk kesiapan menghadapi banjir. Dan itu sangat penting teman-teman, agar ready to go, ready to serve kepada masyarakat ya, pelayanan kepada masyarakat. Jadi tergantung kepada kepemimpinan saya rasa, dan ini harus dilanjutkan. Benchmark yang ada di era Pak Anies Baswedan sebaiknya memang dilanjutkan bila mana tersebut adalah hal-hal baik. Permukaan airnya cukup tinggi nih teman-teman, sampai menyentuh ke level barangkali ini PAM milik PAM Jaya ya. Airnya cukup tinggi nih teman-teman di sekitar JIS ini, sehingga tidak bisa dipungkiri ada rembesan ke arah Jalan RI Marta Dinata yang harus dipompa kembali ke area sungai teman-teman.